Mari kita berdoa untuk kita semua. Boleh terus diberikan kekuatan, kepekaan untuk mendengar suara firman Tuhan, maupun juga bagi saya boleh memberitakan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan menyertai setiap dari kami untuk kami boleh semakin peka mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan menyertai agar firman yang dinyatakan boleh menjadi firman yang hidup. Kami berdoa, pakailah ya Tuhan, kami serahkan setiap dari kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mohon kehadiran-Mu boleh berserta dengan kami semua ketika kami memberitakan firman maupun juga mendengarnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka dari Kejadian 22. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai yang ke-19. Sekali lagi saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian kedua, yang pria pertama, wanita kedua, seterusnya sampai ke-19. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram, lalu ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada 2 bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, kita sudah membahas ini 2 kali sebelumnya ya. Yang pertama kita melihat bahwa ini bukan iman yang buta. Ini adalah Tuhan sudah uji Abraham berkali-kali dan ini adalah ujian yang ke-7. Jadi ini bukan iman yang buta. Lalu minggu lalu kita membahas yang kedua kali, kita membahas tentang Allah yang menguji. Allah mencobai, Allah menguji, dan bagaimana hidup kita tidak lepas dari pencobaan dan ujian Tuhan. Maka hari ini kita akan berfokus kepada, kalau minggu lalu kita berfokus kepada Tuhan yang menguji, maka minggu ini kita akan berfokus kepada Abraham yang diuji. Kita akan melihat kepada ketaatan Abraham. Kita akan membahas 3 poin begitu ya. Kita akan membahas tentang mengapa Abraham bisa taat, karena dia percaya.
Yang kedua adalah apa yang menjadi basis Abraham bisa percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga baru apa yang ditunjuk, siapa yang ditunjuk oleh Abraham oleh imannya. Saudara, kalau tadi kisah ini dibikin menjadi panggung boneka ya. Kira-kira kita bisa mulai membayangkan aktor-aktornya atau boneka yang akan diperlukan berapa banyak, saudara? Kita akan perlu Abraham, satu ya. Kita perlu Ishak, kita perlu dua bujangnya ya. Tuhan kan nggak bisa kan? Tuhan nggak ada ya, Van ya? Kalau di panggung boneka Tuhan nggak ada toh ya? Ya, berarti nggak ada itu panggung boneka Tuhan nggak ada. Berarti cuman Abraham dan Ishak. Dua bujangnya figuran malah ya. Mungkin cuman keluar sebentar terus sudah keluar lagi gitu. Jadi yang paling utama adalah berbicara tentang Abraham dan Ishak. Tapi kita tahu di dalam story-nya banyak yang mulai mempertanyakan di mana Sarah ya? Sarah itu di mana gitu. Lalu kita kalau mendengar cerita ini banyak yang mulai spekulasi kan, bercerita, oh Sarah itu nggak tahu di mana. Dan Abraham diam-diam karena kalau dikasih tahu Sarah itu pasti nggak dikasih, Abraham nggak dikasih pergi. Kita nggak bisa spekulasi karena di sini memang Sarah nggak ditulis apa-apa. Jadi kita nggak tahu apakah Sarah itu tidak dikasih tahu, dia nggak tahu apa-apa, atau Sarah itu memberi izin kepada Abraham. Ada yang menerjemahkan Abraham dan Sarah itu begitu sehati sampai Sarahnya pun juga dengan beriman melepaskan Ishak. Bisa juga kan ya? Gitu. Memang lebih banyak yang berpikir kayaknya nggak mungkin dikasih deh sama Sarah. Abraham kayaknya diem-diem. Lalu ada satu penafsiran tradisi Yahudi, saudara. Tradisi Yahudi ya, Gerhard von Rath. Dia tulis demikian, Sarah nggak tahu. Sarah itu waktu Abraham setelah selesai dari semuanya ini, dia kembali terus tanya, kamu lama banget, ngapain aja? Iya, saya hampir membunuh anak kita. Sarah kaget terus mati. Dan betulan pasal 23 Sarah mati dan dikuburkan. Jadi kita nggak tahu benar-benar apakah konteksnya seperti gitu ya. Karena ya make sense juga sih ya. Pasal 23 Sarah mati dan dikuburkan. Tapi kita nggak tahu alasannya dia mati kenapa gitu. Apa benar-benar mati kaget karena semuanya ini. Dan Ishak juga di sini reaksi Ishak tidak terlalu banyak ditulis apa-apa. Hanya ditulis 1-2 kali. Jadi conversationnya kalau dia jadi boneka gitu ya, cuman tanya, ya Bapak, ditanya Bapak, lalu di sini sudah api, kayu, di mana anak domba untuk korban bakaran. Udah, itu. Cuman conversationnya cuman 1 kali keluar, selesai. Memang tulisan Ibrani itu banyak bahas tentang peranan Ishak dibanding Protestan. Kalau Protestan itu jelas-jelas sangat membahas tentang perannya Abraham di sini. Tapi menarik ini ya, tulisan Ibrani, mereka menulis cukup banyak porsi yang diberikan kepada Ishak, bahwa Ishak itu ditulis tentang keberserahannya, bahwa Ishak itu benar-benar anak yang baik, anak yang ditulis berkooperasi dengan Abraham gitu. Misalnya Josephus ya, seorang penulis Ibrani, dia tulis ketika Abraham kasih tahu, Ishak, kamu akan saya ikat dan saya bunuh demi Tuhan gitu. Lalu Ishaknya bukannya kaget, tapi Ishak dengan hati yang ini ya, penuh keberserahan, dan dia berkata, bagaimana mungkin aku menolak apa yang Tuhan inginkan? Kalau saya menolak, saya tidak layak untuk dilahirkan. Lalu dia naik ke mesbahnya sendiri, lalu dia mengikat sendiri. Wah, sangat mandiri. Ya, tapi bukan seperti itu ya. Kita melihat bukan seperti begini. Dikatakan di sini memang sih kita bisa cukup yakin dan menduga bahwa Ishak itu cukup rela, karena dikatakan dia bukan anak-anak lagi, karena dia bisa memikul kayunya, dia bisa memikul semuanya itu. Jadi sudah diperkirakan dia sudah cukup dewasa gitu ya, cukup kuat. Jadi kalau dia mau melawan Abraham yang sudah tua pun sepertinya bisa. Tapi ini bukan tentang keberserahannya Ishak, tapi fokusnya sekali lagi kalau kita melihat di sini, fokusnya adalah tentang ketaatan Abraham kepada Tuhan. Jadi memang hanya 2 aktor yang paling penting, paling utama, yaitu antara Tuhan yang menguji dan Abraham yang taat di dalam ujian tersebut. Nah, kita akan bahas kenapa Abraham bisa taat. Karena dia berserah kepada Tuhan. Atau lebih tepatnya, Abraham
percaya kepada Tuhan. He put his trust in God. Alkitab tidak mencatat penjelasan apa-apa tentang perasaannya Abraham. Tidak ada, saudara. Sedangkan saudara tahu ya, ini ujian terbesar, terberat yang dihadapi oleh Abraham. Abraham, serahkan anakmu yang tunggal yang engkau kasih itu sebagai korban bakaran. Tapi Alkitab tidak catat perasaan Abraham satu kali pun. Kita tidak tahu dia galau, dia marah, dia benar-benar bingung, apapun tidak ditulis. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi yang ditulis apa, saudara? Yang ditulis ayat ketiganya adalah keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Yang ditekankan bukan perasaannya Abraham, yang ditekankan adalah ketaatan Abraham. Jadi penulis Alkitab itu dengan jelas mengeliminasi semua tentang perasaannya Abraham, tapi yang ingin ditekankan itu tentang ketaatannya. Kenapa sih Abraham bisa taat? Karena dia percaya. Percaya itu apa? Percaya kepada pribadi Tuhan. Kita pernah bahas di pertemuan yang pertama ini ya, bahwa ini pertemuan antara Tuhan dengan Abraham yang ke-7 kali. Yang 1 sampai 6 setiap kali Tuhan suruh sesuatu, Abraham pergi dari tanahmu. Aku akan membuat namamu besar, aku akan memberikan tanah ini. Jadi setiap kali perintah selalu ada promise-nya, selalu ada janji di belakangnya gitu. Kamu lakukan ini, aku akan kasih kamu ini. Kamu lakukan ini, kamu akan kasih ini. Yang ke-7 ini cuma dikatakan persembahkan anakmu. Selesai. Tidak ada janji apa-apa, tidak dikasih penjelasan, nggak dikasih janji apa yang Tuhan akan lakukan di belakang. Nah justru ini yang paling sulit, saudara. Karena kalau kita tahu ya, ini mereverse apa yang terjadi juga di dalam kejadian ketika Tuhan memberikan ujian kepada Adam dan Hawa juga. Adam, ya Tuhan, semua buah dari pohon ini boleh kamu makan. Kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu engkau makan, engkau akan mati. Dikasih tahu konsekuensinya, tapi tidak dikasih tahu. Kenapa yang lain semua boleh, yang ini nggak boleh Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih tahu. Kenapa? Yang penting kamu percaya saja gitu. Dan kita sudah pernah bahas itu waktu di pasal ketiga itu ya. Yaitu adalah itu ujian apakah Adam dan Hawa akan taat kepada Tuhan untuk mendefinisikan apa yang baik dan yang jahat bagi dirinya. Atau dia akan berkata, enggak Tuhan, saya pikir yang baik buat saya adalah saya makan buah ini. Jadi ini bukan masalah buahnya, tapi bagaimana Abraham mau membuat definisi siapa yang baik, apa yang baik, apa yang jahat itu bukan menurut definisi Tuhan, tapi menurut definisi saya. Saya yang tentukan. Nah kita kesulitan kadang-kadang di dalam ketaatan itu seperti begini saudara. Kita maunya itu taat, tapi kalau setelah ada full explanation. Oke, kamu lakukan ini ya, kamu pergi ke sini, lakukan ini. Ya, kenapa harus pergi ke situ? Jelasin dulu dong. Oh iya, karena kalau kamu pergi ke situ nanti akan lebih gampang gini. Enggak. Saya hanya mau kamu pergi, tapi nggak dikasih tahu alasannya. Nah itu kan yang paling susah ya. Paling susah karena kita cuman mau kita hanya perlu taat. Nah saya seringkali kan minta anak saya taat gitu ya. Seringkali kalau orang tua meminta ketaatan anaknya itu ya begini. Nah lakukan ini, bikin PR. Atau jangan bikin PR obvious ya gitu ya. Nah bantu mama ini. Lalu kenapa harus bantu mama ini? Kalau yang paling sulit dilakukan adalah karena mama suruh. Tapi kalau mau lebih gampang, kamu lakukan, nanti kamu dapat jatah iPad 30 menit. Nah itu anak-anak akan gampang lakukannya ya. Atau dia dikasih alasan, karena nanti ada rewardnya di belakangnya. Tapi kita nggak mau tuh. Kita nggak mau kalau disuruh taat saja tanpa tahu alasannya, tanpa tahu apa yang terjadi di belakangnya. Kenapa ketaatan itu lebih gampang kalau kita tahu alasan di belakangnya? Karena kita bisa jadi hakimnya. Kalau masuk akal buat saya lakukan. Kalau cocok buat saya lakukan. Tapi kalau nggak ada penjelasan, nggak ada hal yang make sense, maka kita nggak mau. Atau kalau ini musim-musim Valentine, saya pakai contoh yang lebih
sesuai dengan konteks ya saudara. Saudara yang cowok dan cewek, waktu Valentine, waktu habis kasih bunga, terus ceweknya tanya, "Say, kamu kenapa sih cinta saya?" gitu. Oh ini pria-pria, ini jebakan Batman, hati-hati ya. "Say, kenapa?" gitu ya. Lalu kita ya yang polos-polos bilang dong, "Ya, because you are the sweetest girl I ever see," gitu. Lalu, oke, atau bisa bilang, "Ya, karena lu pinter babe," gitu. Oke, atau karena kita sama-sama suka main badminton sama futsal gitu. Atau yang klise ya, "Karena kita saling melengkapi babe," gitu. "Kamu melengkapi hidupku, aku melengkapi penderitaanmu." Gitu. Jadi apapun itu ya alasannya, kalau dikasih tahu alasannya karena ini, cewek sih langsung berbunga-bunga kan ya. "Oh, karena manis. Oh, karena saya manis," gitu ya. "Oh, karena saya pinter," gitu. Sambil kalian tersenyum-senyum, terus pulang-pulang ngaca-ngaca, "Wih, hello smart girl," gitu ya. "Hello sweet girl," di kaca. Tapi sebelum kalian tidur, kalian kalau sudah mulai hilang itunya ya, efek dopaminnya ya di otak kalian gitu. Terus cewek-cewek yang sebelum tidur akan mikir, "Karena gue manis ya. Satu saat kalau gue udah gak manis, kalau gue asem dan pahit, gimana ya? Dia masih cinta gue atau enggak ya? Karena gue pinter ya. Gimana kalau dia ketemu cewek lebih pinter ya? Jadi dia bakal pindah ke lain hati yang lebih, lain otak yang lebih pinter gak ya?" Kalian mulai jadi nggak tenang gitu ya, mulai jadi nggak comfortable lagi gitu. Gimana kalau ini gua nggak bisa main badminton futsal lagi. Jadi gimana? Jadi itu jawaban yang indah, jawaban yang senang untuk short term, tapi untuk long run-nya itu sama sekali nggak bagus sebenarnya. Jadi gimana jawaban yang paling bagus, tapi sebenarnya cewek nggak suka. Tapi ini jawaban paling bagus untuk long run-nya. "Babe, kenapa sih lu suka gua, babe? Gua suka lu karena elu." Wih, segitu kan ya. Bukan karena elu apa-apa gitu. Bukan kamu ada apanya, tapi kamu apa adanya gitu. Beda ya saudara. Kalau karena lu ini itu ada apanya gitu. Karena lu pinter, karena lu cantik, karena lu ini. Enggak. Karena lu, karena lu apa adanya. Ini kan yang bikin hati cewek mestinya melt banget ya, langsung oh gitu. Cinta yang pada dasarnya itu bukan apa yang nempel dari orang tersebut, tapi cinta yang pada dasarnya itu diri orang tersebut. Yang nggak bisa hilang daripada dirinya, karena itu alasan yang paling utamanya. Jadi no explanation and no reason, kamu pilih dia just for the sake herself, bukan apa yang ada pada dirinya lagi. Bukankah mestinya ini ya, waktu kita bilang ketaatan ya, Tuhan pengen kita percaya kepada dia, beriman kepada dia, bukan karena apa yang dia bisa berikan, tapi sekedar karena dia Tuhan. Ya, jadi kita bisa refer di sini ya. Abraham kenapa bisa taat? Karena dia sudah dilatih untuk percaya kepada Tuhan apapun itu. Walaupun Tuhan gak kasih penjelasan, dia sudah percaya ini Tuhan. Makanya dia bisa percaya ini yang harus aku percaya. Dia sudah belajar saudara. Abraham itu bukan beriman buta, karena dia sudah pernah menjalani semua hal dan dia pernah gagal berkali-kali ketika dia ini ya kabur ke Mesir. Ketika dia kabur ke Mesir, dia pikir ini jalan yang aman, kabur ke Mesir karena di Kanaan kelaparan. Tapi yang terjadi adalah Sarah diambil oleh Firaun. Waduh, cilaka besar. Jadi dia mulai belajar. Kalau dia belajar melihat apa yang baik menurut pandangan dia, yang terjadi adalah celaka lebih besar. Lalu dia juga belajar bahwa ketika dia nggak sabar menunggu waktu Tuhan, ketika dia mencoba mencari jalannya sendiri, ketika anak yang dijanjikan nggak tiba-tiba,
nggak datang-datang, lalu Sarah berkata, ya sudahlah kita ambil Hagar. Ya sudah, ambil Hagar lalu punya anak Ismail. Yang keluar ternyata bukannya lebih baik, situasi malah jadi lebih negatif, lebih ribet semuanya itu. Jadi Abraham belajar setelah pertemuan 1-6 ya. Dia belajar tidak menjadikan dirinya hakim yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk bagi dirinya. Jadi dia mulai belajar ini ya, Tuhan suruh apapun yang terkesan nekat, yang terkesan gila, yang terkesan sulit sekalipun. Abraham tinggal di Kanaan waktu kelaparan. Mana mungkin Tuhan kita bisa mati kelaparan di sini? Taat. Tapi dia nggak mau taat. Akhirnya dia jatuh kepada kesulitan yang lebih besar. Seandainya kalau dia taat, dia akan melihat Tuhan itu memelihara. Tapi di sini Abraham taat ya, karena dia percaya setelah ujian-ujian dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat satu hal di sini, saudara. Saudara gagal taat kenapa? Kita gagal taat kenapa? Abraham gagal taat kenapa? Karena bukan hanya sekedar nggak mau taat, tapi ada akar yang lebih dalam. Abraham gagal taat karena dia gagal percaya kepada Tuhan. Kita gagal taat memberikan sesuatu, kita gagal taat untuk menunggu waktu Tuhan, kita gagal untuk benar-benar menyerahkan karena kita tidak percaya kepada Tuhan. We don't trust God to provide for us. Dan Abraham ini sekali lagi ini bukan ketaatan yang seketika begitu ya, yang out of curiosity atau out of the moment aja begitu, karena dikatakan dia berjalan 3 hari sampai ke gunung ya. Dia 3 hari itu ada kesempatan untuk back out, ada kesempatan untuk mundur, ada kesempatan untuk gagal selama 3 hari itu. Tapi 3 hari itu membuktikan bahwa ketaatan dia ketika dia menyerahkan Ishak itu benar-benar ketaatan yang sudah final dan dia benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Enggak semua orang bisa taat sampai akhir. Karena saudara kalau nonton Lord of the Ring, Frodo waktu bawa the ring, dia sukses gitu ya. Demi ujian sampai ke Mount Doom yang terakhir, ketika dia sudah di tepi, di garis finish ya, dia hanya tinggal buang ini cincin, selesai misinya. Tapi Frodo gagal. Frodo memakai cincinnya dan hilang dan gagal maksudnya. Jadi banyak yang gagal di akhir. Tapi kita bisa melihat di sini Abraham diberikan kekuatan untuk terus taat sampai akhir. Yang kedua saudara, kenapa Abraham bisa percaya? Apa yang menjadi fondasinya Abraham? Yang pertama adalah kalau tadi kita lihat seakan-akan nggak ada penjelasan apapun, Abraham bisa taat melangkah. Maka di sini kita akan melihat perspektif satunya lagi, perspektif yang agak beda. Yaitu adalah dari seorang ahli Yahudi ya, yang mengajar di Harvard gitu. Dia menulis gini, budaya-budaya kuno saat itu tuh nggak se-individualistis seperti kita gitu. Kalau kita kan bilang orang yang sukses itu apa? Orang yang punya banyak uang, orang yang lulus dari kuliah ini dan itu individu kan ya berarti. Tapi zaman itu harapan kesuksesan selalu itu dari secara komunitas, at least secara keluarga. Jadi kesuksesan itu bukan terkait pada kemampuan atau pencapaian individu, tapi kepada seluruh keluarga. Jadi sangat diwakilkan oleh anak sulung. Jadi saudara bisa lihat ini nanti kaitannya dengan anak sulung. Bahwa waktu disuruh menyerahkan anak sulung ya, itu artinya adalah menyerahkan seluruh harapan, kebanggaan, pencapaian dari keluarga Abraham. Ini menyerahkan anak sulung bagi satu keluarga Israel saat itu ya, atau orang Timur Tengah saat itu adalah sama beratnya seperti meminta seorang ahli bedah menyerahkan kedua tangannya, atau pelari kedua kakinya, atau ini ya, atau pemasak kedua lidahnya gitu. Jadi latar belakang budaya saat itu ya, yang namanya anak sulung itu mewakili keluarganya, mewakili seluruh kebanggaan, harapan dari keluarga tersebut. Jadi ketika Tuhan menghukum Mesir karena Mesir tidak taat, ketika Mesir melawan Tuhan, tulah ke-10 adalah Tuhan menghukum
anak sulung Israel mati. Itu berarti mewakili seluruh keluarga di Mesir, semuanya mati dihukum karena dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka. Demikian juga bukan hanya bangsa Israel, bangsa Mesir, tapi bangsa Israel juga ya, ketika Tuhan nanti mengatur di Taurat, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, Israel, setiap anak sulung dari keluargamu adalah milikku. Ini hutang dari keluarga milikku. Kecuali apa? Kecuali kamu tebus dengan domba atau orang Lewi, begitu ya. Jadi setiap keluarga di bumi itu berhutang kepada Tuhan dan hutang itu diwakilkan oleh anak sulung. Anak sulung. Jadi waktu Abraham diminta anak sulung itu bukan berarti dia tidak tahu apa-apa sih. Setidaknya dia cukup tahu di dalam budaya saat itu, ini Tuhan sedang minta apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Seandainya Tuhan bilang minta Sarah gitu ya, serahkan Sarah. Secara bukan secara joking, biasa kan kita jokingnya silakan gini ya supaya saya bisa nikah lagi. Bukan, tapi Abraham akan dengan jelas mengatakan tidak gitu. Atau setidaknya kita juga bisa bilang waktu Tuhan meminta Ishak itu bukan disuruh dibunuh di kamarnya, tapi dengan jelas adalah persembahkan sebagai korban bakaran. Apa yang menjadi miliknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Allah sedang mengingatkan hutangnya Abraham untuk mewakili keluarganya Abraham. Jadi dia cukup tahu ya apa yang terjadi dan semuanya. Tapi bukan berarti kalau Abraham tahu apa yang menjadi tuntutan Tuhan, itu menjadi lebih gampang. Karena ketika Abraham melewati semuanya ini ya, kita tahu dia pasti bergumul berat. Dan dia tidak tahu, dia terus mungkin kalau saya jadi Abraham, kalau saudara berpikir selama 3 hari, apa yang saudara akan doakan selama 3 hari? Ya mungkin kita minta mujizat atau minta Tuhan melepaskan, dan selama 3 hari itu tidak terjadi. Selama tidak terjadi, akhirnya dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan minta. Dan sambil naik gunung dia berkata, Allah akan melakukannya. God will provide. Di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi leave it to God. Biarkan Tuhan yang akan menyediakan. Saudara bisa lihat ya di sini. Allah yang ngetes di ayat yang pertama, tapi di dalam imannya Abraham berkata Allah yang ngetes, Allah juga yang akan menyediakan. Allah yang ngetes, Allah yang akan memberikan solusinya. Seringkali agama, religion itu cuma mau salah satu gitu ya. Kita cuma mau Allah yang menyediakan, tapi kita nggak terima Allah yang menguji. Saudara waktu dengar nanti kata Jehovah Jireh di aliran gereja tertentu, Jehovah Jireh itu artinya apa saudara? Mintalah maka Tuhan akan menyediakan gitu ya. Jehovah Jireh, mintalah kesuksesan bisnis di tahun ini, God will provide. Mintalah anak, maka Tuhan akan menyediakan. Mintalah mobil baru di tahun yang baru ini, maka Tuhan akan menyediakan. Iya, berarti itu cuma pengen half of the story ya, cuma pengen Allah yang terus menyediakan, tapi lupa konteksnya. Allah menyediakan di dalam konteks Allah menguji. Sedangkan mungkin ada sebagian yang sedang mengalami ujian-ujian berat seperti di China, seperti di tempat-tempat yang lain ya, atau yang mengalami kepahitan di dalam ujian hidup, dan akhirnya cuma bisa muter-muter di dalam Allah yang menguji, Allah yang berat, Allah yang kejam, tapi nggak mau lagi melihat atau nggak mau lagi berharap kepada Allah yang akan menyediakan jalan keluarnya. Tapi di dalam pasal 22 ini setidaknya kita belajar ya, Allah yang menguji, tapi nanti Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Maka kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk percaya. Percaya Allah yang menguji juga adalah Allah yang mampu untuk memberikan solusi semuanya. Abraham kenapa bisa beriman tetap maju terus? Saudara kalau mengalami satu tantangan yang begitu berat ya, yang sepertinya nggak bisa maju-maju. Maju salah atau enggak ya? Dan kalau maju ini resikonya terlalu besar. Saudara yang mungkin sedang memikirkan untuk mengambil ini ya, keputusan-keputusan besar seperti misalnya
ya pernikahan atau pindah keluar kota atau further study, pindah kerja begitu ya. Seakan-akan kalau salah langkah ini beneran satu langkah yang besar banget gitu. Apa yang bisa membuat saudara berani melangkah? Walaupun kayaknya ke depan itu nggak tahu nih langkahnya yang mana yang benar ya. A salah, B salah, C salah juga. Yang mana Tuhan? Tapi harus melangkah, nggak bisa enggak gitu. Didorong untuk terus melangkah. Apa yang membuat saudara bisa percaya Tuhan? Abraham mendapatkan kekuatan melangkah ke depan dengan melihat ke belakang. Dengan melihat kesetiaan Tuhan di belakang. Jadi Abraham teringat apa sih menjadi fondasi Abraham bisa menyerahkan anaknya. Dia teringat dan Ibrani 11 memberikan jawabannya ya. Saya bacakan ya. Ibrani 11. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat 11 sebelumnya. Abraham teringat Ishak lahir dari rahim yang mati. Kenapa dia berani memberikan Ishak? Karena dia tahu di belakang. Dia pernah mengalami Ishak gak seharusnya hidup. Ishak itu lahir dari rahim yang mati. Dari ketiadaan Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang ada gitu. Ini ex nihilo saudara. Ini adalah iman kepada Allah yang mencipta ex nihilo. Dari ketiadaan, dari rahim yang mati bisa menjadi kehidupan. Maka dia berani melangkah dengan ayat yang 19 ya. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau dari tiada menjadi ada Tuhan bisa, maka dari ada menjadi tiada Tuhan juga mampu lagi untuk menjadikan ada. Ya, Patong pernah bahas bagian Ibrani itu, yaitu dua inti iman Abraham. God the Creator sama God the Resurrection. Jadi Allah yang mampu membawa kehidupan dari ketiadaan dan Allah yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Dan kalau Ayub kan beriman ya waktu semuanya diambil oleh Tuhan. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tapi kita bisa melihat Abraham mungkin berkata hal yang sama tapi ada tambahan ya. Allah yang memberi, Allah yang meminta kembali. Tapi nanti juga Allah yang akan menyediakan atau memberi kembali lagi. Jadi saudara, kalau saudara mengalami sulit untuk melangkah ke depan, jangan hanya fokus langkah ke depan yang gelap itu. Tapi mulai coba noleh ke belakang, lihat bagaimana Tuhan sudah pimpin kita sepanjang hidup ini. Mulai lihat lagi kembali kesetiaan-kesetiaan Tuhan. Dan itu akan memperkuat kita, iman kita untuk kembali percaya bahwa Tuhan pernah kok. Tuhan setia kok selama ini. Maka jangan ragukan untuk dia akan terus setia di dalam langkah-langkah berikutnya. Tapi cerita Abraham ini bukan hanya cerita tentang kisahnya Abraham dan Ishak saja. Karena bagian yang ketiga, poin ketiga ini, yaitu iman Abraham menunjuk kepada Kristus. Kisah Abraham bukan sekedar pada dirinya, tapi menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Atau bahasa teologisnya ya saudara. Yaitu Tuhan itu suka panggung boneka. Tuhan juga suka alat peraga. Alat peraganya Tuhan itu siapa? Bukan boneka, tapi orang-orang hidup. Yaitu nabi-nabinya. Dan nabi-nabi suka banget pakai alat peraga tubuhnya sendiri ya. Untuk menunjukkan apa yang Allah akan lakukan dengan umatnya. Misalnya apa? Misalnya Hosea. Hosea disuruh apa? Hosea kawin sama Gomer. Nabi disuruh kawin sama pelacur. Yang bener aja Tuhan. Masa saya hamba Tuhan disuruh kawin sama pelacur, nanti apa kata jemaat gitu? Gak apa-apa, kawin. Kenapa Tuhan? Nanti akan kukasih tahu. Kenapa? Setelah Gomer melacur, ini akan menjadi gambaran Allah yang terus mencari umatnya yang melacur. Jadi oke, kita bisa melihat ya gambaran Allah dengan umatnya di dalam miniatur Gomer dengan Hosea. Lalu ada lagi satu gambaran yang aneh juga. Yehezkiel disuruh tidur di satu sisi sama 180 hari kalau enggak salah gitu ya. Coba saudara tidur satu sisi terus diikat tangannya gitu ya. Gak boleh ngapa-ngapain. Untuk ngapain? Terus jemaat besuk, Pak, ngapain Pak?
Nggak tahu, saya disuruh Tuhan gini. Terus besokannya jemaat yang lain, kayaknya hamba Tuhan kita mulai agak error deh gitu. Coba lihat, masih di sini gitu. Pak nggak beranjak gitu, Pak nggak khotbah, nggak. Saya selama 6 bulan ke depan saya mau gini doang. Ini khotbah saya. Khotbah apa Pak begini? Khotbah apa begitu? Khotbah apa itu? Ya nanti ya setelah itu baru dijelaskan. Ini gambaran Yerusalem akan dikepung. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu akan diikat seperti begini. Ini caranya alat peraganya Tuhan. Nabi-nabi itu miniatur apa yang Allah lakukan bagi umatnya nanti. Oke, jadi kalau Hosea mewakili Tuhan, Gomer mewakili Israel, maka di sini Abraham mewakili siapa? Abraham mewakili perannya Tuhan. Tuhan diwakilkan oleh Abraham, lalu Ishak mewakili siapa ya? Anaknya ini siapa? Oh jelas kita tahu kalau di dalam perjanjian baru itu nanti akan menunjuk kepada Kristus. Karena kita sudah punya perjanjian baru. Tapi bagi mereka yang hanya punya perjanjian lama, mereka terus menantikan who is this son gitu. Ini siapa yang nanti akan dirujuk begitu. Maka supaya orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu mungkin tidak mengkaitkan ini dengan Tuhan Yesus gitu ya. Maka caranya penulis Alkitab biasanya apa? Mengambil paralelisme. Jadi ketika Tuhan lihat ini terjadi, maka ini dulu deja vu ya, pernah kejadian seperti begini ya, gini. Itu bagaimana paralelismenya? Ini ya, kata-kata yang muncul sama persis seperti apa yang terjadi di Ishak terjadi juga pada Tuhan Yesus, the beloved son. Ishak the beloved son, Jesus the beloved son. Ishak kelahirannya supranatural, Yesus kelahirannya supranatural. Keduanya membawa kayu yang menjadi alat kematian di punggung mereka. Gitu ya. Lalu dikatakan apa? Sang ayah menuntun putranya dan sang putra mengikuti dengan patuh menuju kematiannya sendiri. Dan ini juga dicatat di Yesaya ya. Yesus seperti orang yang taat gitu ya. Dia dengan sukarela pergi ke gunung untuk disalibkan. Jadi alusi-alusi kepada pengorbanan Kristus itu kita bisa bilang bukan hanya clear secara paralel begitu ya. Ada satu bukti lagi yang dinyatakan oleh Alkitab, yaitu apa? Motif tempat, saudara. Yang mungkin buat kita doesn't mean anything, tapi buat orang Yahudi itu langsung, oh I get it man. Itu apa? Bukit Moria, Gunung Moria. Di ayat yang kedua ya, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara kalau nanti search di Alkitab elektronik, ketik Moria muncul lagi di 2 Tawarik 3 ayat 1. Saya bacakan, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Jadi gunung tempat Abraham mempersembahkan Ishak adalah gunung yang sama di mana nanti Salomo membangun bait Allahnya, di mana setiap imam datang dia juga mempersembahkan korban bakaran untuk datang kepada Tuhan. Dan gunung yang sama itu di mana saudara? Di perjanjian baru, di Bukit Golgota. Jadi saudara bisa melihat ya, kaitan di antara semuanya ini, lokasi bait Allah Salomo ini nanti menjadi tempat di mana anak domba Allah sendiri yang akan menggantikan umat manusia. Jadi kita bisa lihat di sini, oke, ini menunjuk kepada Kristus. Kitab Yakobus, tapi bukan cuma ngomongin tentang, oke, kita jelas ya, maksudnya kalau di dalam tradisi Protestan kita bisa cukup jelas melihat bahwa ini menunjuk kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. And yet Yakobus nggak berhenti di situ. Yakobus akan bilang, iya ya ini ngomongin tentang pengorbanan Kristus. Tapi kalau kamu hanya beriman tapi nggak ada perbuatan, apa gunanya? Itu tesisnya dari kitab Yakobus kan ya. Kitab yang berbicara, kasih tahu gua, lu orang beriman, tunjukkan imanmu. Gua akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Maka di Yakobus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi saudara lihat ya, kitab Yakobus, penulis Yakobus mengkaitkan kejadian Ishak dipersembahkan sebagai apa? Sebagai kaitan antara iman bekerja sama dengan perbuatan. Ayat 2
22 seterusnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kita bisa bilang Yakobus menulis iman Abraham dinyatakan oleh perbuatannya, oleh ketaatannya. Iman Abraham kan seringkali dikutip sebagai by faith alone ya. Iman saja, by faith alone. Tapi kalau kita combine Galatia sama dengan Yakobus, maka kalimat yang lebih lengkap adalah begini. Yes, we are saved by faith alone, not by works. But our faith is never alone. Our faith is always together with good works. Iya betul, kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Tapi iman kita itu tidak pernah sendirian. Iman kita itu selalu diungkapkan, selalu dinyatakan, selalu diikuti oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Maka ini ya saudara bagaimana menilai orang itu betul-betul lahir baru? Orang itu betul-betul orang Kristen sejati. Bukan oleh tingkat kerohaniannya yang dia lakukan di dalam aktivitas rohani saja, bukan karena dia tahu teologi saja, tapi apa? Dikatakan kalau di dalam ini ya Galatia gitu, yaitu orang-orang yang melahirkan buah-buah roh yang mengeluarkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang-orang yang karakternya itu sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Orang-orang yang selalu menyatakan imannya dengan perbuatannya. Jadi kita bisa lihat di sini, Abraham beriman dan dia nyatakan dengan perbuatannya pergi ke gunung dan menyerahkan anaknya. Oke, itu sesuai dengan tadi yang Bapak bilang di awal. Ini kita berbicara tentang ketaatannya Abraham sekarang. Tapi sekarang saya akan tutup dengan satu kesimpulan yang justru berbeda dengan awalnya. Kalau tadi kita berkata, ini sekarang kita berbicara tentang ketaatan Abraham. Tapi waktu ditutup itu bukan berbicara tentang ketaatannya Abraham, kesetiaannya Abraham, tapi berbicara tentang kesetiaannya Tuhan malah. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. God is faithful dan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi dari kekuatanmu. Dan Tuhan yang akan memberikan di sini. Tuhan yang akan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Sekali lagi Tuhan yang menguji, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Tapi ditulisnya konteksnya ini kesimpulannya apa? Allah setia. Sebab Allah setia. Jadi setelah kita ngomong panjang lebar dari awal sampai akhir begini ya. Cerita ini bukan berbicara tentang kesetiaan Abraham fokusnya. Tapi malah tentang kesetiaan Allah. Karena saudara belum tentu bisa setia seperti Abraham. Belum tentu. Tapi ada satu hal kabar baiknya. Allah yang setia mendampingi Abraham. Allah yang sama juga setia mendampingi kita. Ini justru penghiburannya. Kalau penghiburannya adalah, ayo dong, bisa dong seperti Abraham. Itu Abraham, saya enggak gitu ya. Maka kalau saya disuruh seperti Abraham, belum tentu kita semua bisa. Tapi kita setidaknya, kita semua bisa bergantung kepada Allahnya Abraham. Karena itu ya, waktu ditutup dengan nama, waktu Abraham memberikan nama, biasanya nama itu memberikan signifikansi. Dia memberikan nama itu apa? Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Dia tidak menamakan Abraham Shama, Abraham obey. Di tempat ini Abraham obey. Enggak, di tempat ini dia berkata Jehovah Jireh. Biarlah cerita ini, narasi ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita mengalami ujian, biarlah kita terus melihat kepada Allah yang setia. Karena dia yang setia, dia akan menyediakan, dia yang akan memberikan jalan keluar, dia akan mendampingi kita. Tapi kita perlu taat, belajar untuk percaya atas pribadi Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena seringkali kami gagal di dalam ketaatan kami. Dan kami tahu akarnya mungkin ya Tuhan, kami tidak benar-benar percaya Engkau mampu, Engkau baik. Kami mungkin curiga terhadap Engkau. Kami curiga Engkau tidak menginginkan yang terbaik. Karena itu kami sering kali lebih cepat daripada waktumu, karena kami tidak sabar terhadap waktumu. Kami nggak mau taat karena kami nggak percaya Engkau bisa membalasnya. Kami ragu terhadap kebaikan Tuhan, terhadap karaktermu. Tapi biarlah kami boleh belajar. Kalau Engkau yang tidak menyayangkan anakmu sendiri, bahwa kami semua ya Tuhan, tidak ada hal lain yang Tuhan tidak akan berikan ketika kami beriman kepada Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang taat, orang-orang Kristen yang percaya kepada Engkau, karena memang Engkau layak dipercaya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan